Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berbangga bisa diundang di forum ini untuk kedua kalinya. Dan saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati di forum KTI, Ibu dan Bapak sekalian, juga lembaga dari mitra pembangunan yang ada. Saya perkenalkan, nama saya Sujana Royat. Tadi telah disebutkan, saya masih diberikan tugas sebagai Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus Ketua Pokja Pengendali PNPM. Besok-besok tidak tahu karena saya bicaranya juga vokal terhadap parlemen ya. Jadi ya, tunggu nasib saja. Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Tadi saya melihat sangat apresiasi sekali banyak kisah sukses praktek cerdas yang ada di KTI dan ada di berbagai kalangan. Ini sebenarnya yang ingin kita kembangkan di PNPM, creating champion. Juara itu bukan hanya ada di Senayan, bukan hanya ada di partai politik. Juara itu ada di masyarakat. Setuju? Ya. Indonesia akan maju bila mana champion-champion ini kita angkat. Bukan hanya yang pintar ngomong saja, memberikan janji-janji kosong ataupun apa, ya. Mereka lah yang harus kita angkat. Setuju? Karena itu di forum KTI kita akan angkat, kita ciptakan semua champion-champion yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang. Ya. PNPM kami arahkan demikian juga, ya. PNPM bukan bagi-bagi uang. PNPM adalah semacam nation character building, ya, memberdayakan dan memandirikan masyarakat. Tugas pemerintah itu bukan menipu rakyatnya, tapi memberdayakan rakyatnya. Alhamdulillah, saya punya teman-teman dari geng motor yang PNS, ya, yang cukup gila. Kita sedang menggilakan semua PNS agar kembali pada tugasnya. Ya. Pak Gubernur, kalau PNS semua gila, Indonesia maju, Pak. Percaya, Pak. Ya. Soalnya PNS itu harus hafal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau enggak, honornya dipotong katanya. Ya. Nah, kita harus ciptakan champion-champion PNS seperti itu, orang-orang gila tadi, ya. Semoga kita akan juga bukan ikut gila, tapi dengan kegilaan ini kita akan kembangkan. Kami ingin laporkan PNPM ini akan terus dan kami sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian tadi berbagai pengalaman dan kami sekarang masuk ke budaya. Ya. PNPM bukan tidak lagi menambah fokusnya pada budaya. Kenapa? Kita sebagai bangsa terpecah belah oleh desentralisasi yang tak terkendali, oleh berbagai pemekaran wilayah, tadinya saudara satu KTP dengan bedanya KTP keluar uang lagi dan sebagainya. Betul tidak? Ya. Kita terpecah-pecah karena juga ada saling curiga. Ya. Ada orang-orang yang tidak menginginkan umat beragama ini berdamai. Islam dan Kristen dipecah, Islam dan Hindu dipecah, ada segregasi antara pribumi dan non pribumi dan sebagainya. Ini adalah akar-akar permasalahan dan perpecahan bangsa. Bagaimana kita menyatukan lagi? Juga kita dipecah-pecah oleh partai politik, 42 partai politik. Ya. Begitu warna bajunya beda, dikejar-kejar, dipukuli. Ya. Kita mendewakan warna. Warna itu adalah partai politik, ya. Ini kenapa warna hitam? Karena takut dianggap berafiliasi dengan partai politik yang lain. Ya. Tapi lebih baik aman partai hitam, ya. Warna hitam ingat kematian dan ingat tentu dosa kita, ya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, hanya budaya menjadi alat pemersatu kita. Pada bicara budaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan dianggap sebagai bagian aset atau pusaka atau heritage sebangsa. Ya. Kami sudah mulai di PNPM mengarahkan semuanya untuk
budaya, ada mainstreaming culture, ya, inserting in the PNPM process and mechanism. Juga governance masuk di sana. Ya. Governance ini bukan hanya anti korupsi, tapi kita belajar jujur. Ya. Kejujuran ini masih barang langka di negara kita. Kita tidak bisa memaksa para pemimpin untuk jujur, karena mereka kebanyakan juga tidak jujur pada diri sendirinya dan mertuanya. Ya. Apalagi sama rakyatnya. Ya. Ya. Kalau sama mertua saya juga ngaku sering bohong juga. Ya. Ya. Kalau sudah dapat anaknya ya barulah kita. Ya. Ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, dengan governance ini kita masukkan ke dalam komunitas. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa PNPM bisa berkembang ini. Tidak diatur, tidak direkayasa. Ya. Bahkan kami sendiri melawan semua intervensi apapun terhadap PNPM yang mengubah mimpi masyarakat. Tadi saya sampaikan kemarin juga, kekuatan PNPM bukan di uangnya, bukan di aturannya, tetapi adalah di 3 prinsip the BAS atau basic principles. Satu adalah the power of dream, kedua adalah the power of motivation, dan ketiga adalah the power of gotong royong atau togetherness. Tahap yang paling berat adalah bagaimana mendorong masyarakat miskin itu mempunyai mimpinya. Di sini banyak intervensi. Ya. Kenapa masyarakat harus bisa membimbing? Berpuluh-puluh tahun mimpinya masyarakat dirampas oleh para elit, oleh para konsultan, oleh para politisi. Ya. Saya bukan anggota partai apapun, partai saya PNPM, jadi silakan dilaporkan saja kalau ada yang tidak berkenan. Ya. Dengan PNPM mereka kembali difikirkan atau didorong untuk memimpikan apa yang mereka harapkan dan sebagainya. Memang banyak intervensi, ya, baik dari partai yang berkuasa maupun yang ingin berkuasa atau yang belum berkuasa, dari para politisi yang ingin kuasa tapi tidak kuasa-kuasa juga banyak. Ya. Nah, oleh karena itu kekuatannya utama PNPM adalah pada the power of dream. Mimpinya masyarakat kemudian difasilitasi oleh fasilitator, dan di PNPM mereka diberikan waktu maksimum 3 tahun untuk mewujudkan mimpinya. Sekarang PNPM telah ada di 72.700 desa di seluruh kecamatan di Indonesia termasuk di KTI ini. Ya. Ada sekitar peserta aktifnya 88.600.000-an, ya, 63% bahkan lebih sekarang, 72% menurut angka Desember tahun 2011 itu peserta aktif PNPM adalah kaum perempuan. Hidup kaum perempuan Indonesia, penggerak pembangunan. Ya. Disitulah ribu hektar tanah digunakan di PNPM untuk membangun sekolah, untuk irigasi, untuk jalan dan sebagainya. Tidak pernah masyarakat minta 1 sen pun ganti rugi. Ya. Kami laporkan pada Pak Presiden sendiri masih ragu. Apakah betul? Betul Pak. Kalau Bapak turun tiap hari ke PNPM, Bapak akan lihat. Dan Bapak akan terpilih lagi menjadi presiden ketiga, sayangnya dibatasi hanya 2 kali. Ya. Sudah saja itu nasibnya. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, di sini pentingnya the power of dream yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya. Saya kenal beliau sudah 15 tahun. Beliau punya mimpi-mimpi. Bahkan sejak kuliah dulu di UI. Betul kan ya? Ya. Ya. Saya kenal Bu Winarni. Ya. Yang mengenalkan kepada saya di KTI ini banyak potensi-potensi yang ada. Ya. Karena memang demikian ya, di KTI ini. Selalu diarahkan KTI ini harus sama dengan KBI. Omong kosong. KTI harus berkembang sesuai dengan cara KTI. Bukan meniru KBI. Itu ilmu sesat. Jangan percaya siapapun bilang itu.
Ya. Apakah itu dari Bappenas atau ini saya juga dari mantan Bappenas. Terbuai bahwa KTI harus KBI. Bikinlah kapet-kapet dan kampret-kampret. Ya. Akhirnya jadi kampret semua itu. Mohon maaf saya agak kasar karena saya tidak ada yang tahu halus Pak. Saya dari Garut ya. Cita-cita saya jadi bandar jengkol tapi alhamdulillah jadi masuk Kesera. Ibu dan Bapak sekalian, PNPM ini yang kita sekarang arahkan untuk menjadikan satu kelompok masyarakat berdaya dan mandiri. Ada di mana-mana ya. Kemudian kami juga sedang mitrakan dengan berbagai mitra, juga dengan donor dan sebagainya. Juga dengan BRI sudah ada ya. Banyak kisah sukses ya. Dan yang salah satu yang paling terkesan adalah di Pulau Adonara. Ada dari NTT, ada ya. Kabupaten Larantuka. Oh iya, Kabupaten Sika ya. Oh Flores Timur, mohon maaf ya. Ada 4.000 perempuan kepala keluarga. Akibat dari konflik dulu, perang tim-tim, juga KDRT dan sebagainya. Mereka terbuang baik dari keluarga asalnya maupun dari keluarga mantan suaminya. Tidak ada harta pun diberikan ke mereka. Kemudian mereka dikumpulkan oleh namanya PK, PNPM PK, dan kami adalah ayah asuhnya di sana. Tadinya bupatinya sendiri tidak mau lihat. Saya ke sana dan saya undang Pak Bupatinya, akhirnya Pak Bupati datang. Karena katanya demikian, saya hanya mau ketemu dengan Pak Bupati di Pulau Adonara. Saya tidak mau ketemu di ibu kota kabupaten. Nah, sekarang mereka sudah berkembang, kemudian membangun mimpinya, sudah punya usaha pemberdayaan dan sebagainya. Jadi kita bisa, semua lokasi di KTI ini bisa untuk mencapai ini. Oleh karena itu tentu harus mengembangkan mimpinya. Harus yakin the power of dream itu. Ya. Tadi disampaikan juga bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Kami PNPM mengembangkan yang namanya PNPM Peduli. Ya. Kami mengembangkan PNPM untuk kelompok marginal. Ya. Memang betul banyak orang miskin, tapi ada yang lebih tertindas. Ada yang diperlakukan tidak adil. Ya. Kemudian ada yang memang dibuang dari masyarakatnya. PNPM Peduli untuk yang disebut kelompok masyarakat itu adalah sampah masyarakat. Kita sering sebut demikian. Siapa mereka? Mereka adalah para PSK, tadi penyandang cacat, pecandu, penderita HIV, AIDS, kemudian kusta, juga berbagai kelompok-kelompok lainnya. Ya. Kenapa mereka tidak bisa masuk PNPM? Karena tidak mau masyarakat normal menerima mereka. Ya. Jadi mereka ini dikembangkan PNPM Peduli agar mereka dilatih dan kita sudah keluarkan berbagai champion dari mereka. Mereka adalah PSK yang dengan bangganya bicara ke Pak Wapres, Pak saya PSK, saya peserta PNPM Peduli dan saya tidak korupsi karena saya makan dari hasil keringat saya sendiri. Ya. Betul. Ya. Ini satu tadi, proud, satu kebanggaan. Kita harus mendukung, harus mendorong, tadi menciptakan juara-juara dan juga mendorong keyakinan, ya, percaya diri kepada masing-masing. Itulah kami di PNPM, saya mewakili saja peserta aktif PNPM 88 juta lebih dan mereka terus berkembang dengan baik. Dan saya datang di sini karena tanggal 30 April tahun 2007 PNPM dilahirkan di Kota Palu ini. 10.000 orang bisa didatangkan yang memang sudah pelaku-pelaku pemberdayaan yang sudah jalan di sana. Ya, pada waktu itu beliau datang. Ya. Saya kira siapa ini Pak Sudi ini ya, datang. Oh, Wali Kota Palu. Pak saya harus deklarasikan PNPM. Bapak sanggup nggak? 10.000 ini. 20.000 saya datangkan. Wah, ini wali kota tapi wali kota gila ini saya bilang. Ya. Tapi ternyata kegilaan dia berhasil. Semua uji coba kami di Kota Palu
ya, berhasil semua. Dan kita harap juga di tempat lain. Jadi tadi saya sampaikan, betul data di Poliwali Mandar, ya. Tapi tanpa leadership dari Pak Bupati, data hanya sekedar data. Data plus leadership plus rasa cinta pada masyarakat itu menjadi satu kesejahteraan. Jadi leadership juga kami kembangkan. Dan kami harapkan juga, tadi ada berbagai, saya dengar alhamdulillah pitch masih ada dari dulu DSF ya, gitu. DSF itu adalah donornya bukan Bank Dunia, tetapi adalah OC. Bank Dunia manage fund, ya, gitu. Ya. Plus doanya, donor doa, ya, betul, ya, ya, gitu. Dan kami juga punya PNPM Trust Fund, kebanyakan diberikan oleh AusAid. Kemudian ini, Bank Dunia kami minta memanage fundnya dengan the first class accountability, ya. Jadi ini adalah intinya adalah bagaimana seperak pun dari donor ini bisa dilacak kemana dan jadi apa, ya. Kami tidak titipkan di APBN, ya. Titipkan APBN 5 triliun saja tidak bisa terlacak, ya. Apalagi 1 perak, gitu, ya. Jadi itulah gunanya ada. Dan pitch ini telah mendorong adanya mengembangkan, menyehatkan anggaran-anggaran pemerintah daerah. Kemudian kami juga tidak hanya membangun champion di community, tapi juga di pemerintah daerah itu adalah mengembangkan leadership yang ada. Leadership yang kuat di pemerintah daerah, kemudian championship yang kuat di komunitas, kita akan maju. Percayalah. Jadi itulah yang harus kita kembangkan, dan Ibu dan Bapak sekalian, PNPM tetap harus kita kembangkan, ya. Saya sangat senang Kota Palu telah mendeklarasikan zero poverty, artinya adalah tidak boleh ada orang miskin yang tidak terlayani oleh berbagai program, baik yang dijalankan oleh APBN, baik dijalankan oleh APBD, baik dijalankan oleh non pemerintah lainnya. Itu komitmen. Dan kami harap bisa semua, karena kita bisa, ya, kita pasti bisa. Semua orang miskin ada datanya, meskipun tidak akurat, ya. Ada data sekitar namanya yang terbaru PPLS 2011 by name by address, tapi itu hanya menyangkut 40% orang yang termiskin, belum 100%. Harus itu ditingkatkan lebih detail lagi oleh masing-masing Pemda. Tadi saya dengar dari Bupati Poliwali Mandar, ya, kemudian juga dari Bantaeng, kemudian teman-teman harus kita sama. Jadi semangat kemitraan ini sama. Para donor, para pemberi hibah juga saya kira sama, ya. Dan saya pesankan harus juga membangun dari akar budaya setempat, ya. Jangan membawa yang baru sehingga merusak semua. Saya lihat di sini teman-teman dari donor sudah bagus, ya, jadi sama-sama mengisi yang ada dan sudah bekerja baik dengan PNPM, dan tentunya saya kira inilah yang kita harapkan. Satu terakhir lagi pesan kami, forum KTI ini adalah forum yang sangat baik, harus berkembang, ya, harus jalan, ya. Bukan hanya sekedar ajang tadi, praktek cerdas dan kemudian direplikasi. Anda harus kuat, ya. Salah satu agenda besar dari forum KTI adalah dekatkan sumber daya ke masyarakatnya, ya. Anda punya gagasan yang bagus, punya replikasi yang bagus, praktek cerdas yang bagus. Kalau sumber pendanaannya, sumber kekuatannya masih di Jakarta, masih di tangan elit-elit politisi tertentu, omong kosong. Rebut itu semua. Sumber harus di dekatnya, karena itu saya sarankan harus ada KTI Development Trust Fund. Di Papua, dana otsus 15 triliun lebih, di mana dipegangnya? Ya. Harus dibikin Papua Development Trust Fund dan semuanya adalah masyarakat Papua yang ikut menikmati, bukan elit tertentu.
Gorontalo ada Newmont, kemana itu? Ada Bu Winarni. Kami satu mazhab dengan beliau, ya, bahwa uang rakyat untuk rakyat, ya. Trust fund inilah sehingga pengelolaan akan lebih baik. Jadi ke depan bagaimana Forum KTI mengembangkan community trust fund atau lembaga-lembaga dana amanah atau lumbung desa, itu bukan konsep yang baru. Masyarakat kita di NTB, NTT yang masih mempertahankan lumbung desa tidak pernah ditemukan orang miskin, orang kelaparan atau orang yang tidak pernah. Kita kembalikan tradisi lumbung desa ini di seluruh desa di KTI karena itu adalah akar budaya kita. Hanya dikonversikan menjadi tadi community trust fund. Itulah pesan saya, semoga kita bisa bermitra, mari kita kembangkan kemitraan dan saya sangat apresiasi dengan hal yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus mendukung dan memberikan kita kekuatan untuk terus memberikan praktek-praktek cerdas untuk rakyat dan bangsa kita. Amin.